berapa SKS? Kamu mau materi sex education juga nggak? Atlas langsung menyeringai begitu mendengar pertanyaan Naila. Jangan coba-coba mancing aku ya Bu dosen. Naila memajukan wajahnya lebih dekat. 1 SKS, mau nggak? Sebentar amat 1 SKS, mana bisa paham. Minimal harus 3 SKS Bu dosen. Ini materi kuliah peminatan, bukan wajib. Justru karena diminati itu makanya nggak cukup 1 SKS. Jangan kebanyakan nego, ini bukan pasar. Take or leave it. Ucap Naila. Ekspresinya dibuat seserius mungkin seolah-olah mereka benar-benar membahas tentang sebuah materi edukasi dalam bentuk SKS. Atlas menggulung senyum. Kalau dapat nilai E, berarti bisa diulang kan? Bisa, tapi nggak bisa diulang di kelas saya. Tegas Naila. Cari kelas yang lain? Atlas menggeleng. Kan saya cuma mau belajar di kelasnya Bu dosen Naila. Bang Atlas mau kuliah lagi? Atlas dan Naila spontan terperanjat ketika Gala tiba-tiba muncul dari belakang sofa yang tengah mereka duduki. Entah dari kapan manusia satu itu ada di sana. Atlas langsung menepuk lengan adiknya itu. Nggak sopan banget sih lo nguping pembicaraan orang. Siapa yang nguping sih? Aku tuh baru pulang. Terus dengar kalian bahas soal SKS. Ya aku penasaran lah. Jadi benar Bang Atlas mau kuliah lagi? Ujar Gala. Naila dan Atlas lirik-lirikan sambil nahan tawa. Dih, malah senyum-senyum berdua. Bener mau kuliah lagi apa enggak sih? Soalnya aku juga mau nyari kampus yang bagus untuk S2. Tapi maunya yang di dalam negeri aja. Selesaiin dulu S1 loh. Kalau udah kelar baru pikirin S2. Tandas Atlas sambil bangkit berdiri bersamaan dengan Naila. Pada mau kemana? Jangan pergi dulu, gue masih mau curhat. Gak terima sesi curhat malam ini, soalnya kelas gue udah mau dimulai. Dan gue gak boleh terlambat karena dosen gue killer. Atlas langsung menggandeng Naila masuk kamar, sementara Gala masih mengernyit heran di ruangan itu. Kelas apaan sih? Dasar pasangan suami istri aneh. Sungut Gala. Di dalam kamarnya, Naila langsung menumpahkan tawa yang ditahan sedari tadi. Itu pasti sekarang si Gala lagi bingung banget deh. Lagian siapa suruh dia kepo banget sama urusan orang? Balas Atlas cuek. Tapi masih untung Gala mikirnya kamu mau kuliah ya. Kalau dia malah ngerti maksud kita yang sebenarnya justru bikin malu. Atlas mengibaskan tangannya. Lupain aja soal Gala tadi. Jadi gimana Bu Naila? Apa ada kesempatan untuk lebih dari 1 SKS? Atlas merangkak ke atas tempat tidur. Sayangnya saya dosen yang konsisten. 1 SKS saja. Tegas Naila. Baiklah. Atlas mengalah. Ya lebih baik mengalah daripada tidak sama sekali. Tapi tunggu dulu. Tadi kata mama gak boleh. Emang beneran bahaya ya sayang? Ada beberapa faktor yang bikin bahaya. Misal kandungannya lemah atau pakai cara yang terlalu kasar. Dan faktor-faktor lainnya. Tapi aku kan sehat. Dan sudah pernah bahas ini sama dokter Objin juga. Dan katanya gak apa-apa asalkan hati-hati. Terang Naila. Atlas diam beberapa saat. Kok aku jadi takut ya? Gak jadi aja deh kalau gitu. Lo kok takut? Naila tampak tidak terima. Kan aku udah bilang kalau aku sehat dan kandungan aku baik-baik aja Atlas. Tapi nanti kalau 2 SKS. Potong Naila. Yakin gak mau? Atlas menyeringai. Baiklah kalau dipaksa. Ia menggelum senyum. Resek ya kamu, kebiasaan banget ngerjain aku kayak gitu. Naila mencubit perut Atlas lagi saat menyadari ia masuk dalam jebakan Atlas untuk yang kesekian kalinya. Atlas menangkap tangan Naila agar tidak semakin nakal. Sepintar-pintarnya kamu, masih lebih pintar aku, ingat itu. Ucapnya sambil mencubit hidung Naila. Ayo cepat dimulai kuliahnya, 2 SKS ya bersen. Atlas memonyong-monyongkan bibirnya. Tapi Naila mengabaikan bibir Atlas karena lebih tertarik dengan bidang bahu laki-laki itu yang langsung membuat Atlas menggila dan melepas pakaiannya terburu-buru. Lampu kamar itu tetap menyala terang hingga sesi 2 SKS itu mereka tuntaskan bersama. Atlas mengusap perut Naila, meskipun belum terlihat begitu menonjol, tapi yang jelas perut Naila sudah tidak benar-benar datar lagi. Nak, jangan kaget ya, yang tadi itu bukan gempa. Itu cuma wahana roller coaster.
bisik Atlas. Ibu kamu suka wahana yang ekstrim-ekstrim, jadi kemungkinan yang seperti tadi akan sering terjadi. Naila tertawa kecil mendengar celetukan Atlas. Kayaknya aku mau naik roller coaster beneran deh. No. Atlas melarang dengan tegas. Walaupun kamu lagi hamil, aku nggak akan nurutin permintaan aneh-aneh kamu. Nanti sayang, kalau udah lahiran. Apalagi kalau nanti anak kita udah mulai gede, terus kita naik wahana bertiga, boleh kan? Boleh, asalkan roller coasternya dalam keadaan mati. Is, nggak seru banget ya kamu? Sungut Naila. Tapi kayaknya walaupun kamu ngelarang, dia akan tetap nyoba wahana-wahana ekstrim. Dia pasti ngewarisinkan pemberani dari aku. Naila, kita tuh harus pakai metode yang sama dalam mendidik anak, biar anaknya nggak bingung. Debat Atlas. Naila menutup kimononya yang terbuka, kemudian ia menegakkan punggungnya. Oke, coba jelasin metode kamu dulu, aku mau dengar. Metode dalam mendidik anak? Iya. Aku ingin mendidik anak kita dengan metode yang tegas, dari kecil. Dia harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dia harus disiplin, mulai dari hal kecil seperti jadwal tidur, jadwal makan, kapan boleh bermain dan kapan waktunya belajar. Kalau dia melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab. Misal, dia tidak sengaja menumpahkan air, jadi dia harus belajar membersihkannya. Dia harus punya tujuan yang jelas, supaya dia tahu harus melakukan apa saja di dalam hidupnya. Papar Atlas. Sepertinya anak kita akan merasakan tekanan dari kecil. Desah Naila. Memangnya kamu punya metode seperti apa? Metode bebas berbatas. Jawab Naila. Bebas berbatas? Itu jelas ambigu Naila. Dia akan jadi bingung nantinya. Jangan dipotong dulu Mr. Atlas. Oke, jelaskan. Bebas berbatas itu maksudnya aku tidak akan melarang dia melakukan apapun selama itu masih berada dalam batasan-batasan tertentu. Kita nggak bisa memaksakan dia harus langsung punya tujuan jelas. Setiap manusia itu pasti akan melewati fase pencarian jati diri. Saat dimana dia berusaha menemukan apa yang dia sukai, apa yang benar-benar menjadi keinginannya. Yang mungkin pada saat itu ia akan banyak melakukan kesalahan, kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kalau didikte, itu malah menghambat dia untuk jadi berkembang. Naila memaparkan argumennya. Aku bukannya mendikte sayang, tapi mengarahkan, memberitahu. Mendikte dan mengarahkan itu adalah dua hal yang berbeda ya. Satu lagi, kenapa kita harus membiarkan dia melakukan kesalahan? Bukankah mencegahnya untuk melakukan kesalahan jauh lebih baik? Debat Atlas. Naila diam beberapa saat merasakan argumennya melemah. Intinya aku tetap lebih suka metode yang bebas berbatas. Tegas Naila. Tolong matikan lampunya, aku mau tidur. Juara debat malam ini jatuh kepada Atlas Prima Ararix. Atlas berseru sendiri. Terima kasih, terima kasih. Enak aja, gak ada juri, gak adil. Besok kita tanya papa. Sudah pasti papa akan memihakku. Naila mendengus sinis. Jangan sombong dulu tuan muda. Fix, ini jodoh. Dua-duanya sama-sama bagus. Demikian tanggapan Zafran setelah mendengar adu argumen antara Atlas dan Naila tentang metode mendidik anak. Tapi metode aku jauh lebih bagus dan terstruktur kan, Pak? Atlas tetap tidak mau kalah. Metode kamu itu metode cara lama, sayang. Sanggah Naila. Jelas yang lebih efektif itu metode aku. Gimana menurut Mama? Naila memutar kepala menghadap Kristal. Kristal yang sedari tadi hanya diam karena tidak terlalu paham dengan perdebatan itu sedikit tersentak saat ditodong oleh Naila. Mama pakai metode... Kristal berpikir sejenak, tidak mau kelihatan bodoh di antara kumpulan orang-orang cerdas itu. Metode let's flow? Imbuhnya kemudian. Let's flow? Semua serentak memusatkan pandangan pada Kristal untuk meminta penjelasan. Kristal menegakkan punggungnya. Iya, metode let's flow. Biarkan saja mengalir apa adanya. Mama gak mikirin harus ini, harus itu. Mama tetap menjadi diri Mama sendiri dan membiarkan anak-anak Mama juga menjadi dirinya sendiri juga. Naila menjentikkan jarinya. Itu lebih dekat ke metode aku, ya kan, Pak? Zafran tertawa kecil. Pa, jangan ketawa-ketawa aja dong, kasih pandangan Papa kayak apa. Ini penting loh, Pa. Waktu 9 bulan gak akan berasa.
Masa nanti pas anaknya lahir, aku dan Naila masih ngerebutin soal metode gini? Kan kasihan bayinya nanti. Desak Atlas. Papa hanya merasa lucu aja ngeliat kalian berdua. Ternyata seperti ini ya penampakan dua orang cerdas kalau hidup bersama. Berasa ngeliat debat capres. Celetuk Zafran. Kan papa sudah bilang, gak ada yang salah dari pemikiran kalian berdua. Keduanya sama-sama bagus dan keduanya sama-sama bisa diterapkan. Kok gitu sih, Pak? Apa anaknya gak bingung ntar? Sanggah Atlas. Yang membuat anak kalian bingung nanti adalah perdebatan kalian yang kayak gini. Kalian itu suami istri. Suami istri itu harusnya berkolaborasi, bukannya berkompetisi. Papa tahu, sebagai sama-sama anak sulung dengan karakter yang sama-sama dominan, kalian ingin lebih unggul dari satu sama lain, tidak mau kalah. Tapi untuk hidup bersama, kalian harus belajar untuk saling mendengarkan. Harus mengerti dengan perannya masing-masing. Siapa yang menjadi suami dan siapa yang menjadi istri. Kalau dua-duanya mau jadi suami, itu namanya homo. Gala yang baru bergabung langsung menimpali pembahasan tersebut. Apa sih lo, Gal? Nggak nyambung. Dengus Atlas. Mereka berdua emang ribut mulu, Pak. Mah, ada aja yang mau didebatin. Gala menggigit roti yang sudah diolesi selai coklat. Oh iya, mumpung semuanya lagi ngumpul, aku mau bilang kalau tahun depan aku mau langsung S2 dan S2-nya di Atmajaya. Atmajaya? Jogja. Tanya Zafran. Iya, Pak. Itu kan salah satu kampus swasta yang bagus. Deh, bilang aja mau ngincar si Rahel. Tandas Atlas. Rahel, bukan Rahel. Naila meluruskan. Apa sih orang pengen S2? Jangan percaya, Pak. Dia itu cuma mau ngedeketin cewek. Atlas terus memojokkan adiknya. Mana yang dideketin juga pacar orang. Bikin malu aja loh. Rahel dan Noah itu gak pacaran. Mereka cuma pura-pura pacaran. Yang artinya gue masih berhak dan masih punya kesempatan buat ngedeketin Rahel. Sanggah Gala. Hah? Maksudnya? Tanya Naila. Sebentar. Maaf, dipotong sebentar ya anak-anak muda. Papa dan Mama mau cabut duluan karena kami mau main golf. Zafran bangkit berdiri dari kursinya. Pa, jangan pergi dulu dong. Gimana soal S2 aku? Rengek Gala. Selesain dulu S1 kamu, baru pikirin S2. Tanda Zafran kemudian meninggalkan meja makan itu. Atlas langsung tertawa puas melihat ekspresi mesem adiknya. Kemudian ia dan Naila pun turut meninggalkan meja itu karena mereka mau kembali ke apartemen. Di sebuah toko, usai memilih kebutuhan hariannya untuk stok 1 bulan, Intan pun mendorong troli belanjaan itu ke kasir. Ia menunggu beberapa menit hingga akhirnya kasir menyebutkan nominal uang yang harus dibayarnya. Totalnya Rp332.200, Mbak. Intan merogoh tasnya untuk mengambil uang, kemudian matanya terbelalak saat menyadari sesuatu. Dompetnya tidak ada. Ya, Intan kelupaan membawa dompet. Tidak hanya lupa membawa dompet, tapi Intan juga tidak membawa handphone. Yang ada dalam tasnya hanyalah kunci motor dan lipstik yang mana kedua benda itu sama-sama tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran. Totalnya Rp332.200, Mbak. Mau bayar pakai cash apa cashless? Kasir tersebut mengulangi karena antrian di belakang Intan cukup panjang. Aduh, mampus. Intan membatin dalam hati. Tidak terbayang betapa malunya kalau ia mengaku kelupaan membawa dompet di situasi yang sedang ramai seperti itu. Maaf, Mbak kelupaan bawa dompet ya? Seorang laki-laki yang mengantri di belakangnya menegur Intan. Iya nih, Mas. Lirih Intan. Pakai kartu debit saya aja, Mbak. Laki-laki itu menyodorkan sebuah kartu pada Intan. Hah? Intan melongo. Masih berusaha mencerna ucapan laki-laki asing itu. Tapi karena antrian panjang di belakang mereka yang mulai mendesak protes, Intan pun akhirnya menerima bantuan dari laki-laki tersebut. Setelah berhasil keluar dari antrian itu, Intan menunggu laki-laki itu di depan swalayan. Saat ia keluar, Intan pun langsung mendekat. Mas, maaf banget ya tadi udah ngerepotin. Ujar Intan sungkan. Oh iya, boleh minta kontak sama nomor rekeningnya, Mas? Nanti langsung saya ganti uangnya, soalnya HP saya juga ketinggalan. Gak apa-apa kok, Mbak. Balas laki-laki itu. Gak usah diganti, kan nominalnya juga gak seberapa. Jangan, Mas. Saya akan ngerasa gak enak banget kalau gak diganti. Baiklah, nomor HP saya 08.
Sebentar mas. Potong Intan. Ia bingung harus mencatat di mana. Mas punya pulpen sama kertas nggak? Laki-laki itu tersenyum tipis melihat tingkah Intan yang kelihatan panik. Kamu aja yang catat nomor telepon kamu di HP saya. Ia menyodorkan ponselnya. Oh oke. Intan mencatat nomor HP-nya dengan cepat. Intan? Laki-laki itu membaca nama kontak yang ditulis Intan. Sudah saya miss call ya Intan? By the way, nama saya Oka. Mas Oka? Intan mengangguk-angguk kecil. Oh ya, bisa sekalian kirim nomor rekeningnya Mas Oka? Biar nanti bisa langsung saya transfer. Transfer ke GoPay saya aja, nomor HP-nya sama. Oh oke. Terima kasih banyak ya Mas Oka. Saya janji begitu sampai kos langsung saya transfer. Iya sama-sama. Kalau begitu saya duluan ya. Oka pamit sambil tersenyum tipis. Kemudian laki-laki itu memasuki mobilnya dan berlalu pergi. Intan memperhatikannya sambil menggigit bibir. Udah ganteng, baik, rapi, sopan lagi. Gumamnya sambil mesem-mesem sendiri. Apa dia jodoh gue ya? Bibir Intan menyeringai. Benaknya langsung menghayal dipersunting oleh laki-laki baik itu. Namun beberapa detik kemudian ia jadi teringat sesuatu. Ah, cowok rapi modelan begitu pasti udah punya istri. Apalagi tadi dia belanja banyak. Gak mungkin bujangan belanja kayak gitu. Pupus di harapan. Desah Intan. Intan pulang ke kosannya. Tiba di kos, ia pun langsung membayar hutangnya pada Oka. Kemudian menchat laki-laki itu untuk mengonfirmasi. Intan, Mas Oka, sudah aku transfer. Sekali lagi terima kasih banyak ya mas. Tidak lama setelah panggilan itu terkirim, kontak tersebut justru menghubungi Intan lewat video call. Tentu saja itu membuat Intan jadi heran sekaligus gugup. Sambil menggigit bibir, Intan pun memberanikan diri mengangkat panggilan video itu. Halo tante cantik. Muncullah sebuah wajah anak laki-laki di layar yang kontan membuat Intan terkejut. Tapi di detik berikutnya, ponsel itu langsung diambil alih oleh Oka. Farel, jangan nakal ya. Intan mendengar Oka menegur bocah itu yang disahuti bocah itu dengan cekikan tawa. Tuh kan benar, dia udah nikah, udah punya anak. Intan membatin lagi. Intan, maaf ya, itu tadi keponakan saya. Katanya minjem HP untuk main game, malah nelpon-nelponin orang. Ujar Oka pada Intan. Keponakan? Itu keponakan mas. Intan memastikan. Iya, keponakan saya. Jawab Oka. Oh, kirain tadi anaknya mas. Saya belum nikah Intan. Balas Oka. Bola mata Intan sontak membundar. Belum menikah? Itu kabar baik bukan? Intan berusaha menggulung senyum agar ekspresinya tidak terlalu terbaca oleh Oka. Mas Oka, tadi saya ngechat mau ngabarin kalau yang tadi udah saya TF ke GoPay-nya Mas Oka. Oh oke, terima kasih ya. Balas Oka ramah. Kok jadi Mas Oka yang makasih? Saya yang makasih dong mas. Iya sama-sama. Ngomong-ngomong, dompet kamu ketinggalan di rumah atau di jamret? Intan tidak menyangka bahwa Oka akan memperpanjang percakapan itu. Tapi tentu saja itu membuat Intan merasa senang. Ketinggalan mas, saya emang kebiasaan pikun seperti itu. Kadang malah jadi malu-maluin diri sendiri. Pelupa di usia muda seperti itu bukan karena pikun Intan. Mungkin karena kamu tidak fokus. Mungkin juga karena suka memikirkan banyak hal di waktu yang bersamaan. Kurang tidur dan kebiasaan melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Hati Intan jadi semakin berbunga-bunga ketika Oka mulai mencoba menganalisa kepribadiannya. Yang mana analisa Oka itu benar-benar tidak meleset. Baru kenal aja udah paham banget sama kepribadian gue. Fix ini jodoh. Iya mas, saya emang kurang fokus. Lirih Intan yang langsung dibalas Oka dengan tips-tips sederhana untuk meningkatkan konsentrasi. Yang mana itu membuat obrolan mereka jadi semakin panjang. Intan jatuh cinta. Ronald memberhentikan mobilnya di sebuah resto tempat Reva janjian bertemu dengan teman-temannya. Jadi nanti mau aku jemput jam berapa? Tanya Ronald pada istrinya itu. Kayaknya nanti aku gak usah dijemput mas. Aku bisa minta diantar sama Intan atau yang lain aja nanti. Ujar Reva. Oh iya, susunya Devano ada di dalam kulkas. Jangan lupa nanti dipanasin dulu ya mas. Terus Zevanya itu lagi ada alergi di punggungnya.
Kamu ingetin dia buat pakai krim alergi ya. Aku taruh di laci di kamarnya. Iya sayang. Potong Ronald sambil tersenyum. Kamu udah ngomong itu 5 kali loh dari tadi. Udah, kamu have fun aja sama teman-teman kamu. Soal anak-anak biar jadi tugas aku. Kalau kamu mikirin anak-anak terus, nanti malah jadi nggak enjoy nongkrongnya. Reva tersenyum simpul mendengar ucapan suaminya itu. Ronald yang pengertian membuat Reva tidak pernah menyesal menikahi duda anak satu itu. Ya, mungkin Reva tidak punya kesempatan menikmati masa muda yang lama dan berkarir seperti teman-temannya yang lain. Tapi Reva pun tahu, ia juga memiliki banyak hal yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Ada kalanya Reva merasa lelah menjadi perannya sebagai ibu rumah tangga, mengurus 2 anak di usia yang masih muda, jenuh dengan rutinitas yang berkutat di situ-situ saja. Namun, semua rasa lelah itu selalu terobati setiap kali melihat wajah Ronald dan bagaimana laki-laki itu memperlakukannya dengan baik. Reva mengecup punggung tangan Ronald. Aku turun dulu ya mas. Have fun sayang. Ronald melambaikan tangannya. Reva melangkah masuk ke dalam resto dan menghampiri teman-temannya sudah datang duluan di sana. Ada Luna, Naila, Salsa dan... Loh, kok ada Billy? Katanya ini girls time. Protes Reva. Gue yang ajakin Rev, soalnya kasihan ngelihat dia bengong sendirian di tepi jalan kayak orang gila. Sahut Luna. Reva duduk di bangkunya. Makanya Bill, lo itu cari kerja yang benar. Gue ini bukan pengangguran Rev, gue ini coach. Ngasih kursus olahraga untuk anak-anak kecil. Kerjaan gue emang lebih banyak di weekends, makanya gue terkesan pengangguran di weekday. Billy membela diri. Hah? Anak sambung lo mau gue latih berenang gak? Oh gak, gue ngurusin anak gue sama orang yang suka oyo. Ntar anak gue malah diapa-apain. Balas Reva. Jir, lo pikir gue semesum itu apa? Desis Billy. Makanya personal branding lo itu perlu Bill. Lo kan seorang pengajar, bisa disebut seorang guru juga kan? Kalau personal branding lo gak baik, gimana para orang tua bisa percaya sama anak-anaknya dilatih sama lo? Timpal Naila. Nah itu poinnya, ujar Reva lagi. Ia memutar kepala menghadap Salsa. Oh iya Sal, gimana kemarin di Bali? Ketemu Meira gak? Salsa mengangguk. Ini gue bawa titipan dari Meira, tapi tadi nunggu komplit dulu. Bagiin sekarang aja Sal, kan yang belum datang cuma Intan aja. Desak Reva tidak sabaran. Iya deh. Salsa mulai membagikan bingkisan berupa kain dan kerajinan itu. Resortnya Meira itu bagus banget view-nya. Pelayanannya di sana juga bagus. Meira juga kelihatan enjoy menjalani bisnisnya. Oh iya, ini sebenarnya sedikit rahasia sih. Meira lagi dekat sama bule sekarang. Seriusan Sal? Luna yang kelihatan paling heboh. Emang ya si Meira benar-benar diam-diam menghanyutkan. Kemarin diam-diam dapat Noah, sekarang diam-diam ngepet bule. Komentar Reva lagi. Tapi katanya sih baru sekedar dekat doang ya. Tapi semoga aja cocok. Dan yang paling penting semoga Meiranya nyaman. Soalnya gue lihat bule itu juga gak baik orangnya. Jelas Salsa. Oh iya, gue punya oleh-oleh khusus buat Bumil. Salsa memberikan sesuatu pada Naila. Ini lilin aromaterapi Nay. Gue beli dari orang Bali Tulen. Katanya ini cocok buat membantu relaksasi ibu hamil. Sebenarnya hadiah itu tidak seberapa. Tapi karena Salsa yang memberikannya, Naila benar-benar merasa terharu. Thanks ya Sal, gue sebenarnya gak enak cerita soal kehamilan gue ke lo. Tapi gue benar-benar berdoa, semoga lo bisa merasakannya juga. Ucap Naila. Salsa tersenyum. Setelah quality time bersama Yuda dan belajar untuk mensyukuri apa yang dimiliki, hati Salsa jauh lebih lapang dari sebelumnya ketika membahas topik yang sangat sensitif baginya itu. Semoga sehat-sehat dan cepat ketemu Auntie ya, Atlas Naila Junior. Salsa mengusap perut Naila dengan gemas. Assalamualaikum. Intan tiba-tiba datang bergabung yang langsung membuat mereka semua melongo. Bukan hanya karena Intan yang tiba-tiba mengucapkan salam, tapi penampilan gadis itu juga berubah. Intan berjilbab. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Intan membuyarkan lamunan teman-temannya. Waalaikumsalam. Mereka menyahut lirih sambil terus memperhatikan penampilan baru Intan tersebut. Lo habis dibetakin ya Intan? Tumben banget pakai jilbab.
Celetuk Billy. Intan beristighfar sambil mengusap-ngusap dada agar tidak terpancing dengan ucapan Billy yang akan selalu membuatnya emosian. Well, Intan duduk di sebelah Luna. Gue tahu kalian semua bingung dengan penampilan baru gue ini. Ya, gue sedang belajar untuk pakai ini. Intan menunjuk penutup kepalanya. Pakai jilbab tapi celana lo ketat, sama aja bohong, Tan. Ujar Billy lagi. Bill, lo bisa diam gak? Intan melotot. Sesuai dugaannya, Billy pasti akan menjadi godaan terbesar dalam proses hijrahnya itu. Jadi, apa yang membuat lo tiba-tiba kepikiran buat pakai jilbab? Salsa menengahi perdebatan Intan dan Billy. Karena gue ingin menikah? Jawab Intan. Gue mau mendapatkan jodoh yang baik. Katanya kan jodoh itu gambaran diri sendiri. Kalau kita baik, pasti akan dapat jodoh yang baik juga. Oleh karena itu, gue sedang belajar untuk memperbaiki diri. Pasti ada yang lagi lo incar kan? Ngaku lo. Ujar Reva yang sedari tadi mengamati gelagat sahabatnya itu. Intan mesem-mesem sendiri. Jadi gini guys, beberapa hari yang lalu gue kenal sama seorang cowok. Dia nolongin gue waktu gue gak bawa dompet ke swalayan. Habis itu malah jadi lanjut ngobrol panjang. Dia ngajarin gue tentang gimana caranya supaya gak pikunan lagi. Cara supaya gue bisa fokus dan lain-lainnya. Pokoknya ngobrol sama dia memberi pencerahan bagi gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia yang nyuruh lo pakai jilbab? Potong Luna. Bukan dia yang nyuruh kok. Tapi waktu gue video call sama dia, gue lihat orang-orang di rumahnya pakai jilbab. Mamanya pakai jilbab, kakak perempuannya juga. Dianya juga rajin sholat gitu, jadi gue merasa terinspirasi aja. Intan memaparkan dengan wajah yang berseri-seri. Kalau mau berubah itu jangan karena orang lain. Sela Billy lagi. Apa sih lo Bill? Gak senang banget kesannya ngeliat gue bahagia? Sewot Intan. Karena niat lo itu gak lurus. Cuma buat ngincar cowok, siapa yang bilang gitu? Bantah Intan. Gue cuma terinspirasi dari cowok itu, bukan berubah buat cowok itu. Kayak lo gak nangkap poin gue deh. Heleh, sama aja. Dah lah, gue mau cepet aja. Billy bangkit berdiri. Bagus, lagian ini kan girls time. Ngapain lo ikutan? Sinis Intan. Kalau Intan dan Billy sudah berdebat seperti itu, yang lain hanya bisa jadi penonton aja. Astagfirullahaladzim. Intan kembali beristighfar sambil mengusap-ngusap dadanya. Jadi, siapa nama cowoknya, Tan? Tanya Naila penasaran. Namanya Oka Arbani Yazid. Wajah Intan kembali berseri ketika menyebut nama cowok yang sedang membuat hatinya berbunga-bunga itu. Umurnya 28 tahun, dia kerja di bank syariah. Dia itu family man banget, suka beliin jajan buat keponakan-keponakannya. Kepribadiannya kayak hampir mirip sama Mas Ronald. Dia duda juga. Tanya Reva. Dia single dan insya Allah juga berjakah. Jawab Intan. Nah, masalahnya gini, dia juga tertarik sama lo enggak, Tan? Tanya Salsa. Nah, itu dia yang gue bingungin. Beberapa hari ini kami rutin chat, telepon, video call, tapi obrolannya belum ada yang menjurus ke hubungan-hubungan gitu. Terang Intan. Namanya juga baru kenal, Tan. Gak mungkin lah dia langsung nembak lo. Ucap Luna. Tapi kalau dia suka menghubungin lo, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda kalau dia juga interest ke lo. Amin, amin ya Allah. Intan mengusap-ngusap telapak tangan ke wajahnya sendiri. Gue selalu sebut nama dia di doa-doa gue guys. Bertahun-tahun gue meratapi kejombloan gue ini. Gue berharap semoga yang kali ini berjodoh. Amin. Gue bantu ngamin juga, Tan. Naila mengusap-ngusap lengan Intan. Kapan-kapan ajak dia nongkrong sama kita-kita juga dong. Biar kita juga kenal sama calon jodoh lo itu. Oke, nantilah ya. Soalnya ini juga belum ketemu sama dia. Baru sebatas chat doang. Ada fotonya enggak, Tan? Jadi penasaran juga gue kayak gimana orangnya. Ujar Luna. Ada sih foto profil WA-nya. Sebentar. Intan mengeluarkan ponselnya. Wih, lumayan ganteng ya. Komentar Salsa. Mirip suami lo, Rev. Hidungnya lebih gantengan Mas Ronald. Ucap Reva. Tapi si Mas Oka ini juga ganteng kok. Luna membela Intan. Kayaknya sebentar lagi gue akan sibuk ngurusin pernikahan orang lagi nih.